Jiwa terpilih, dengarkan dengan sepenuh hati. Apa yang akan engkau temui di sini bukanlah sekadar rangkaian kata, melainkan getaran yang lahir dari kedalaman semesta. Kehadiranmu di hadapan pesan ini bukan kebetulan. Ada arus tak kasat mata yang menuntunmu hingga sampai di titik ini, sebuah panggilan halus yang mengajakmu untuk bangkit, untuk menatap lebih jauh ke dalam dirimu sendiri, dan untuk menyadari bahwa sebuah perubahan besar tengah bergerak menuju hidupmu. Kini engkau berdiri di ambang sebuah black code spiritual, sebuah momen langka di mana arus energi yang biasanya menopang akan seakan berhenti. Pikiranmu mungkin terasa kebas, tubuhmu terasa berat, namun di balik itu semua, sebuah api yang lebih besar sedang dinyalakan di dalam jiwamu. Segala doa, harapan, dan bisikan yang pernah engkau simpan dalam senyap kini mulai bergerak, mencari jalan untuk mewujud dalam kenyataan. Namun ketahuilah, black code ini bukan tanda berakhirnya sesuatu. Sebaliknya, ia adalah undangan menuju sebuah kebangkitan, gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ia mengajarkanmu untuk bertahan dalam keheningan, menemukan cahaya di tengah gelap, dan menapaki jalan menuju takdirmu yang sejati. Inilah momen di mana engkau dipanggil bukan sekadar untuk melewati, tetapi untuk benar-benar bangkit. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, aku mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini secara penuh. Tekan tombol subscribe atau berlangganan, dukung dengan super thank, dan jadilah cahaya yang menjaga pesan ini terus menyala. Dengan dukunganmu, energi dari pesan ini akan terus menjangkau lebih banyak jiwa, menyalakan kesadaran baru, dan menuntun semakin banyak orang menuju kebangkitan yang sama. Bersama, kita adalah cahaya kolektif yang tak tergoyahkan. Pertama, makna black code spiritual. Black code spiritual bukanlah hukuman, melainkan sebuah pintu inisiasi menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Ia hadir sebagai jeda sakral, momen ketika semesta menekan tombol penyetelan ulang, agar kau kembali mengenali kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Pada saat itu, aliran kejernihan batin yang biasa kau rasakan mungkin terputus, seolah arah hidupmu mendadak kabur. Namun sesungguhnya, di balik kabut itu, sebuah cahaya baru sedang dipersiapkan untuk menuntun langkahmu. Bayangkan dirimu berjalan dalam kabut tebal yang menutupi pandangan. Setiap langkah terasa berat, hati seakan terhimpit, dan tubuh dipenuhi kelelahan yang tak dapat dijelaskan. Inilah tanda bahwa semesta sedang mengundangmu untuk masuk lebih dalam ke ruang hening. Hening itu bukanlah kekosongan, melainkan bahasa halus dari kesadaran ilahi, bahasa yang hanya bisa dimengerti ketika telinga berhenti mendengar kebisingan luar, dan mata berhenti terikat pada ilusi dunia. Black code spiritual adalah panggilan agar pikiran berhenti menguasai, dan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Saat aliran biasa seakan terputus, kau akan menemukan dirimu berhadapan dengan inti keberadaanmu. Tak ada topeng, tak ada ego, tak ada kepalsuan. Yang tersisa hanyalah kebenaran murni tentang siapa dirimu sebenarnya. Momen ini mungkin terasa menakutkan, tetapi sesungguhnya inilah kesempatan suci untuk mengenali dirimu secara utuh. Kegelapan yang menyelimuti bukanlah kehampaan, melainkan wadah yang sedang membersihkan. Dalam ruang itu, ilusi akan retak satu persatu, meninggalkanmu hanya dengan esensi yang sejati. Ketika kau berani menatap kegelapan tanpa lari, maka kau akan menemukan percikan cahaya kecil yang sebelumnya tersembunyi. Percikan itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibangkitkan, dipersiapkan untuk bersinar lebih terang. Seperti bara api yang menyala lebih kuat setelah melewati gelap malam, demikian pula jiwamu sedang ditempa dalam black code spiritual ini. Keheningan yang tampak berat sesungguhnya adalah rahim bagi kelahiran baru. Kau sedang dipisahkan dari yang semu, agar dirimu yang sejati dapat lahir kembali dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Setiap rasa kebas, setiap detik kebingungan, adalah bagian dari proses penyucian yang membawa kemurnian lebih dalam. Karena itu, jangan gentar menghadapi black code spiritual. Anggaplah ia sebagai hadiah ilahi yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan sumber keberadaanmu. Black code bukan akhir,
melainkan awal dari perjalanan menuju terang yang lebih besar. Terimalah proses ini dengan keberanian, sebab hanya mereka yang mampu melewati kegelapan inilah yang akan menemukan cahaya yang tak pernah padam di dalam dirinya. Kedua, ujian kebingungan dan kebisuan batin. Dalam fase blackout spiritual, kebingungan akan datang seperti kabut tebal yang menyelimuti kesadaranmu. Pikiran yang biasanya tajam menjadi tumpul, dan keputusan sederhana pun terasa berat. Namun ketahuilah, kebingungan ini bukanlah kesalahan atau kelemahan. Ia adalah gerakan semesta yang dengan lembut tetapi tegas mengguncang kepastian palsu yang selama ini kau genggam. Apa yang goyah bukanlah kebenaran, melainkan ilusi yang tak lagi layak dipertahankan. Bayangkan dirimu sebagai pohon yang diterpa angin kencang. Daun-daunnya beterbangan, ranting-ranting kecil mungkin patah, namun akar justru semakin kokoh menancap dalam. Begitulah dirimu saat ini. Pikiranmu mungkin bergetar, tetapi jiwamu sedang dilatih untuk memperkuat akarnya pada fondasi ilahi. Kebingungan adalah cara semesta membersihkan jalurmu, meruntuhkan fata morgana, hingga hanya kebenaran sejati yang mampu bertahan. Pada titik ini, kau mungkin merasa kehilangan pegangan. Dunia dalam dirimu tampak sunyi, seakan tak ada arah yang bisa diikuti. Namun sesungguhnya, justru di saat itulah undangan agung datang kepadamu, undangan untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada logika, untuk bersandar pada bisikan halus dari intuisi yang lahir dari kedalaman jiwamu. Inilah saat ketika keyakinanmu diuji, bukan untuk dipatahkan, melainkan untuk diperdalam. Kebisuan batin yang kau rasakan bukanlah kehampaan, melainkan ruang suci. Ia adalah altar tak terlihat tempat keberanianmu diuji. Dalam keheningan itu, kau diajak untuk berhenti mencari jawaban di luar dirimu, dan mulai mendengarkan suara sejati yang mengalir dari dalam. Kau tidak diminta untuk mengerti segalanya sekarang, tetapi diminta untuk tetap tenang, percaya, dan bersiap menyambut cahaya yang akan datang setelah kabut tersibak. Setiap kebingungan adalah latihan bagi hatimu. Ia memisahkanmu dari pola lama yang hanya memberi rasa aman semu. Ia menantangmu untuk tidak lagi bergantung pada jawaban instan, melainkan untuk belajar mempercayai ritme ilahi yang berjalan dalam diam. Dengan cara ini, kau dilatih untuk menemukan arah bukan dari peta yang dibuat orang lain, tetapi dari kompas yang terletak di pusat jiwamu sendiri. Maka jangan takut ketika kebingungan datang. Lihatlah ia sebagai guru yang menyamar dalam kegelapan. Biarkan ia menyingkirkan apa yang palsu, agar ruang dalam dirimu kembali lapang. Sebab pada akhirnya, ketika kabut itu terangkat, kau akan menyadari bahwa kebisuan batin yang menakutkan itu sesungguhnya adalah jembatan menuju kejernihan yang tak tergoyahkan. Ketiga, persiapan fisik dan spiritual. Untuk melewati blackout spiritual, persiapanmu harus menyentuh dua sisi, jasmani dan rohani. Tubuh adalah rumah bagi jiwamu, wadah yang memungkinkanmu menjalani proses ini dengan kekuatan. Maka rawatlah tubuhmu dengan penuh kesadaran. Berikan makanan yang menyehatkan, air yang murni, serta istirahat yang cukup. Jangan anggap ini hal sepele, sebab tubuh yang selaras akan menjadi pantulan dari kesiapan batin yang lebih dalam. Tubuh yang terjaga adalah pintu bagi energi ilahi untuk mengalir dengan bebas. Rumahmu pun harus kau persiapkan. Ia bukan sekadar tempat berlindung, melainkan benteng yang menjaga ketenanganmu. Bersihkan ruang dari kekacauan, isi dengan kedamaian, dan ciptakan suasana yang selaras dengan energi penyembuhan. Hiasi dengan simbol-simbol sederhana yang mengingatkanmu akan kebaruan hidup, lilin yang memberi cahaya, air yang menghadirkan kejernihan, atau benda-benda yang bagimu membawa makna kesucian. Bukan untuk ritual kosong, melainkan sebagai jangkar yang menghubungkanmu dengan kehadiran ilahi yang halus namun nyata. Ketika blackout tiba, doa dan meditasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Doa adalah bahasa batinmu yang menyapa semesta, dialog yang membuat jiwamu tetap terhubung. Meditasi adalah pintu keheningan yang membuka kesadaran lebih luas,
mengajarkanmu untuk mendengar apa yang tak terdengar, melihat apa yang tak kasat mata, dan merasakan apa yang tak terjelaskan. Melalui keduanya, kau menemukan ketenangan di tengah kebisingan batin dan kejernihan di tengah kabut kebingungan. Namun persiapan bukan hanya soal dirimu seorang. Kau dipanggil untuk mencari dan menjaga dukungan dari mereka yang sejiwa. Dalam perjalanan ini, tidak ada yang benar-benar diminta berjalan sendirian. Kehadiran orang-orang yang selaras akan memperkuat langkahmu. Energi mereka menyatu dengan energimu, membentuk cahaya kolektif yang mampu menembus kegelapan blackout. Bersama, kalian adalah harmoni yang lebih kuat daripada kebisuan yang mencoba melemahkanmu. Selain itu, persiapkan juga ruang batinmu untuk menerima kejutan ilahi. Blackout seringkali membawa situasi yang tak terduga. Kau mungkin kehilangan arah atau merasa rapuh, namun justru disitulah kekuatan spiritualmu dipanggil untuk bangkit. Persiapan bukan hanya tentang kesiapan tubuh dan ruang, tetapi juga tentang melatih hatimu agar tetap terbuka, menerima setiap gelombang perubahan dengan keberanian dan kesadaran. Ingatlah, persiapan fisik dan spiritual ini adalah bentuk penghormatanmu kepada perjalanan yang sedang berlangsung. Dengan menjaga tubuh, membersihkan ruang, merawat relasi, dan memperdalam batin, kau sedang menata jalan agar cahaya ilahi menemukan jalannya kembali kepadamu. Blackout tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan ruang lama, agar energi baru yang lebih murni dapat mengisi hidupmu. Keempat, sikap seorang pejuang dalam kegelapan. Blackout spiritual adalah medan ujian yang menguji inti keberadaanmu. Ia memanggilmu untuk mengadopsi pola pikir seorang pejuang sejati, bukan pejuang yang menghunus senjata dengan amarah, melainkan pejuang yang menegakkan dirinya dengan keteguhan, kedamaian, dan keberanian batin. Seorang pejuang cahaya tidak mencari pertarungan, tetapi ketika ujian datang, ia berdiri kokoh, tak gentar oleh bayangan kegelapan yang mengitarinya. Rasa takut akan selalu hadir, berbisik dalam diam untuk melemahkan tekadmu. Ia berusaha menutup jalanmu dengan kabut keraguan. Namun rasa takut hanyalah bayangan, tidak lebih. Jika kau biarkan ia berkuasa, ia akan menelan keyakinanmu. Tetapi bila kau hadapi dengan kesadaran, ia akan berubah menjadi bahan bakar bagi keberanianmu. Setiap rasa takut yang kau taklukkan membuka pintu baru, dan setiap keraguan yang kau kalahkan menumbuhkan kekuatan yang lebih dalam. Jangan melihat dirimu hanya sebagai sosok yang sedang bertahan hidup. Sesungguhnya, setiap langkah kecil yang kau ambil di tengah blackout adalah langkah menuju takdirmu yang lebih tinggi. Tekadmu adalah perisai yang menahan serangan kegelapan, dan keyakinanmu adalah pedang yang menembus kabut kebingungan. Dengan keduanya, kau tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga menyalakan api keberanian yang menerangi jalan bagi orang lain. Seorang pejuang sejati tidak mencari jalan yang mudah, ia justru menguat dalam tekanan. Blackout ini hadir bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menyingkapkan keberanian yang sebelumnya tersembunyi. Kau dipanggil untuk berdiri teguh ketika semua hal tampak goyah, untuk tetap percaya meski jalan terlihat buntu. Inilah seni seorang pejuang dalam kegelapan. Ia tidak menyerah pada kebisuan, melainkan menjadikannya arena penguatan batin. Ingatlah bahwa blackout hanyalah berlangsung dalam jendela waktu yang terbatas. Ia adalah ruang sementara di mana semesta sedang mengatur ulang arus energi, mematahkan belenggu lama, dan membuka jalan bagi kemenangan yang belum tampak. Kau mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi setiap detik kesabaranmu sedang menanam benih kebebasan dan pembaruan. Maka kenakanlah sikap seorang pejuang, berdirilah tegak, pelihara keberanianmu, dan jagalah hatimu tetap damai. Jangan biarkan kegelapan menipu pandanganmu. Sebab seorang pejuang sejati tahu bahwa setiap malam gelap selalu membawa janji fajar. Dan ketika cahaya itu akhirnya muncul, mereka yang tetap teguh dalam blackout akan berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Kelima, kebangkitan, karunia baru, dan awal kehidupan selaras. Ketika blackout berakhir, sebuah fajar baru akan menyingsing,
membawa cahaya yang tidak sekadar mengusir kegelapan, tetapi juga menyingkapkan makna yang sebelumnya tersembunyi. Ruang batin yang pernah beku mulai berdenyut kembali, dan energi kehidupan mengalir dengan kejernihan yang lebih terang. Segala yang dulu tampak berat perlahan terangkat, dan apa yang pernah samar kini terlihat dengan jelas sebagai bagian dari rancangan yang lebih besar. Engkau tidak akan kembali sebagai dirimu yang lama. Dari proses penyucian ini lahirlah pribadi baru yang telah ditempa oleh keheningan, rasa sakit, dan keteguhan. Kebijaksanaanmu menjadi lebih dalam, intuisi lebih tajam, dan kekuatan batin lebih kokoh. Karunia ini hadir bukan semata untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada sesama, menjadi suluh bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat di lorong gelapnya masing-masing. Blackout juga mengajarkan tentang kesabaran yang melampaui waktu. Seperti benih yang tertanam dalam kegelapan tanah, kau mungkin tidak melihat pertumbuhan, tetapi di dalam dirimu, transformasi terus berlangsung. Setiap saat yang kau lalui dengan tekun telah menumbuhkan akar-akar keberanian dan daun-daun keyakinan, hingga akhirnya kau mekar dengan kemurnian baru. Inilah buah dari kesabaran, kelimpahan yang melampaui semua bayangan yang dulu kau miliki tentang hidupmu. Ketika kau melangkah untuk membangun kembali kehidupanmu, jangan mengira bahwa itu sekadar melanjutkan yang pernah runtuh. Sesungguhnya, yang lahir bukanlah sekadar pemulihan, melainkan penciptaan. Kau akan membawa visi baru, keberanian baru, dan tujuan yang lebih agung. Kehidupanmu kini selaras dengan denyut semesta, bergerak bukan lagi karena dorongan luar, tetapi karena panggilan dalam yang tak bisa dibungkam. Kebangkitan ini adalah perayaan jiwa. Ia menandai bahwa setiap luka bukan sia-sia, setiap kehilangan menyimpan rahmat, dan setiap kesunyian menyiapkan ruang bagi kelahiran baru. Kau kini berdiri sebagai saksi bahwa blackout spiritual bukanlah kehancuran, melainkan pintu masuk menuju kehidupan yang lebih sejati. Dan inilah awal kehidupan selaras, sebuah perjalanan di mana pikiran, tubuh, dan roh bergerak seimbang dalam irama kosmis. Kau tidak lagi berjalan melawan arus, tetapi bersama arus ilahi yang mengalir tanpa henti. Dari titik ini, hidupmu bukan hanya milikmu, tetapi juga bagian dari harmoni semesta yang lebih luas, sebuah tarian abadi antara cahaya, kesadaran, dan cinta. Dan sebagai penutup, jiwa yang terpilih, blackout spiritual bukanlah akhir, melainkan ambang sakral yang sedang kau lewati. Ia hadir bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyingkapkan lapisan terdalam dari dirimu yang sejati. Jangan memandangnya sebagai kutukan atau bencana, sebab sesungguhnya ia adalah panggilan halus dari semesta yang menuntunmu untuk melampaui batas lama dan menyiapkanmu bagi peran yang lebih besar. Segala kebingungan, kebisuan batin, dan rasa takut hanyalah bayangan yang menyertai perjalanan. Mereka adalah tanda bahwa energi lama sedang dilepaskan, memberi ruang bagi cahaya yang lebih murni untuk masuk. Percayalah, di balik tirai kegelapan itu, semesta tengah bekerja merajut ulang jalan hidupmu. Yang dibutuhkan hanyalah keteguhan hati, kesabaran jiwa, dan kesediaan untuk tetap selaras dengan aliran ilahi. Ketika fajar baru menyingsing, kau akan menyadari bahwa setiap langkah yang tampak berat sesungguhnya membentukmu. Kau akan bangkit dengan kebijaksanaan yang lebih dalam, kekuatan yang lebih teguh, dan cahaya yang lebih terang. Semua yang rapuh akan ditanggalkan, dan yang tersisa hanyalah dirimu yang telah dimurnikan, siap melangkah dengan keutuhan baru. Blackout ini adalah ujian keberanian sekaligus undangan kebangkitan. Janganlah menyambutnya dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian seorang pejuang yang tahu bahwa kegelapan hanyalah jalan menuju cahaya. Karena saat tirai itu tersibak, kau tidak lagi sama. Kau akan menjadi jiwa yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap menjalani panggilan hidupmu. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Kebangkitanmu akan memancar, memberi inspirasi dan kekuatan bagi jiwa-jiwa lain yang masih mencari jalan keluar dari kegelapan mereka. Kehadiranmu menjadi cahaya yang menuntun, bukan melalui kata-kata semata, melainkan melalui keberadaanmu yang telah selaras dengan semesta. Maka, berjalanlah dengan hati teguh.
Biarkan black code spiritual ini menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih damai, dan lebih penuh makna. Kau adalah saksi bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan pangkal dari sebuah fajar baru. Dan ketika kau menyeberanginya, dunia pun akan menyaksikan bahwa dirimu telah lahir kembali sebagai cahaya yang tak tergoyahkan.